wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak ibu? Baik, sehat, semangat, ceria. Ya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, silakan kita kelas pimpin doanya terlebih dahulu. Siap, Nah, ada teman-teman yang bisa hadir? Hadir semuanya ya? Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita bernyanyi terlebih dahulu, menyanyikan salah satu lagu wajib, yaitu lagu Maju Tak Gentar. Nyanyi sama-sama ya. Nah, setelah kita menyanyikan lagu wajib nasional, supaya kita selalu mengingat apa para pahlawan yang telah gugur memperjuangkan negara kita. Baiklah, sekarang coba perhatikan gambar ibu berikut ini. Ada kelihatan gambarnya? Ya. Nah, coba Anda ibu perhatikan ketiga gambar berikut ini. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa ketiga gambar tersebut berbeda? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Kenapa ketiga gambar tadi berbeda? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Siapa bisa angkat tangan? Silakan diangkat tangannya. Mengapa ketiga gambar tersebut berbeda? Ada yang bisa? Silakan angkat tangan. Coba Kori, kenapa ketiga gambar itu berbeda? Karena ketiga gambar ini merupakan makhluk hidup. Lihat, gambar yang pertama itu gambar apa? Manusia. Ya, kemudian yang kedua? Hewan. Ya, tentu kita ini merupakan hewan. Yang ketiga? Tuhan. Tuhan. Jadi
bilangan 1000 sampai dengan 10.000. Kemudian menentukan secara urut bilangan 1000 sampai dengan 10.000. Nah, perhatikan gambar ini. Gambar apakah ini? Gambar cicak. Cicak merupakan makhluk hidup. Jadi cicak ini merupakan makhluk hidup. Sudah perhatikan. Untuk mengetahui ciri-ciri cicak sebagai makhluk hidup, mari kita nyanyikan lagu cicak dari ini. Lagu cicak-cicak di dinding. Ada ibu hafal lagu cicak di dinding? Hafal lagu cicak di dinding? Sekarang mari. Di dinding diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Nah, itu adalah lagu cicak-cicak di dinding. Sekarang perhatikan teks lagu cicak di dinding. Ada kelihatan? Ini adalah teks lagu cicak di dinding. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Sebangga, apa yang ingin ditanyakan? Nah, kenapa di bawah lagu cicak di dinding ini atau di bawah lirik lagunya ada garis-garis merah? Itu maksudnya yang merah? Kenapa ada garis-garis merah? Ada yang bisa menjawab? Coba Firda, kenapa ada garis merah? Pintar sekali, karena ini merupakan pola irama. Tahu ada itu pola irama? Nah, lihat gambarnya di sini ada dua. Ada garis merah pendek, ada garis merah panjang. Ini merupakan pola irama. Kalau garisnya pendek seperti ini, itu namanya pola irama pendek. Kita bernyanyi dengan bunyi pendek. Nah, kalau pola iramanya panjang seperti gambar ini, gambar merah ini, itu kita bernyanyi dengan suara panjang. Bentuk ini penjelasannya. Nah, ini tanda merah ini. Nah, pola irama pendek itu kita bernyanyi dengan bunyi yang pendek. Sedangkan pola irama panjang itu kita bernyanyi dengan bunyi panjang. Sekarang mari kita coba menyanyikan lagu cicak di dinding. Nah, kita lihat pola irama di bawahnya. Kalau ini tandanya kita bernyanyi pendek. Kita bernyanyi pendek. Apa ini? Panjang. Mari kita coba sama-sama ya. 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Sana ibu membedakan bunyi panjang dan bunyi pendek. Bisa. Bisa? Kalau bisa, siapa yang mau bernyanyi ke depan? Bernyanyi ke depan, siapa yang mau? Coba Cika. Nyanyi lagu cicak di dinding. Perhatikan zamannya bernyanyi ya, nanti bergiliran bernyanyinya. Diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Nah, beri tepuk tangan untuk zamannya. Selanjutnya siapa lagi? Coba Morda. Silakan. Silakan nyanyikan lagu cicak di dinding. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Nah, beri tepuk tangan untuk Morda. Siapa selanjutnya? Satu lagi. Coba. Tekan. Silakan. Itu udah posisi. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, ada seekor nyamuk, lalu ditangkap. Ah, baik. Ya, terima kasih kita ucapkan kepada zamannya yang telah
kuncinya bergerak. Apa itu bergerak? Berpindah. Berpindah tempat. Berjalan seperti apa? Dengan berjalan kaki. Kalau kita manusia itu berpindah tempatnya dengan berjalan kaki. Menggunakan kaki bergerak menggunakan kaki. Perhatikan, makhluk hidup dapat bergerak sehingga dapat berpindah tempat. Cara bergerak makhluk hidup itu berbeda-beda. Kalau manusia berjalan bergerak berlari menggunakan kaki. Kalau burung menggunakan apa? Menggunakan sayapnya. Kalau ikan siripnya. Dan masih banyak lagi hewan yang lain atau makhluk hidup yang lainnya. Nah, selanjutnya bernapas. Ada yang tahu apa itu bernapas? Menghirup udara. Kalau kita tidak bernapas, apa yang terjadi? Bisa mati. Jadi setiap makhluk hidup itu bernapas. Kalau tidak bernapas bisa mati. Ini dia. Ada pernapasan makhluk hidup itu bermacam-macam. Manusia bernapas dengan paru-paru. Kemudian kalau kita bernapas dengan apa? Kalau cicak bernapas dengan apa? Dengan paru-paru kita. Sekarang makan dan minum. Makan dan minum. Saya tahu makan dan minum. Kalau kita tidak makan minum apa yang terjadi? Mati. Akan mati. Jadi makhluk hidup itu membutuhkan makan dan minum. Kalau tidak makan bisa mati atau meninggal. Nah, kemudian berkembang biak. Apakah makhluk hidup itu semuanya berkembang biak? Ya. Kita manusia berkembang biak dengan cara apa? Ikan. Ikan berkembang biak dengan cara apa? Sapi berkembang biak dengan cara apa? Nah, di keliling atau di tempat tinggal kita ini, apa hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan? Sapi. Apa lagi? Kucing. Kambing. Apa lagi? Apa lagi ada yang lain? Berkembang biak dengan cara melahirkan. Apakah ayam berkembang biak dengan cara melahirkan? Apa lagi? Anjing berkembang biak dengan cara melahirkan. Kemudian bertelur. Apa hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan? Apa lagi? Cicak. Itik. Dan masih banyak lagi yang lain. Nah, selanjutnya tumbuh. Ada yang tahu apa itu tumbuh? Dari yang kecil tumbuh menjadi besar. Bertambahnya apa? Usia bertambah. Apa lagi? Umur bertambah. Apa lagi? Nah, badannya bertambah tinggi juga. Nah, tumbuh kita manusia tumbuh itu awalnya kita dari apa? Dari bayi. Kemudian tumbuh menjadi apa? Itu itu adalah tahap pertumbuhan manusia. Mulainya dari bayi tumbuh menjadi anak orang dewasa. Nah, beka terhadap rangsang. Nah, ada yang tahu apa beka terhadap rangsang? Ada yang tahu apa itu beka terhadap rangsang? Contohnya putri malu. Kenapa putri malu? Kalau kita pegang dia akan menunjuk daunnya. Selain itu lagi ke melihat matahari. Apa? Kalau melihat matahari? Langsung silau kita ya. Langsung seperti ini ya. Ya. Nah,
Nah, setelah mempelajari video tadi, nah, apa yang dibahas dari video itu? Tentang ciri-ciri cicak dan ikan. Apa ciri-ciri dari ikan? Ciri ikan bergerak atau bergerak itu berenang di dalam air. Kemudian apa ciri-cirinya lagi? Bernafas. Kemudian apa lagi ciri-cirinya? Makan. Apa makanan dari ikan? Makanan ikan adalah cacing. Iya, gambar ikan dan ciri-cirinya. Bergerak menggunakan siripnya, kemudian bernafas menggunakan insang menunjukkan makan. Salah satu makanan ikan adalah cacing. Nah, sekarang mana ibu? Ibu bagi dalam beberapa kelompok. Ini duduknya sudah dalam kelompok ya. Nanti kerjakan. Ini ada LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nanti anak ibu bisa mengerjakan soal-soal yang ada di dalam LKPD tersebut. Bisa kami? Bisa? Nah, sekarang berikut adalah LKPD yang akan ibu bagikan. Ini kelompok. Silakan berdiskusi mengerjakan kelompoknya. Kemudian ini. Silakan berdiskusi mengerjakan kelompok masing-masing. Kerjakan yang ada di LKPD. Silakan bekerja sama mengerjakan ciri-ciri dari makhluk hidup. Tulis di dalam bukunya. Sebutkan ciri-ciri dari cicak. Ciri-ciri cicak sebagai berikut: bergerak, bernapas dengan paru-paru, berkembang biak dengan cara bertelur. Satu lagi. Ciri-ciri ikan. Ikan bernapas dengan insang. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan bergerak dengan siripnya. Ini soal nomor 2. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Kenapa cicak memotong ekornya?
bergerak? Pertanyaannya. Dengan cara merayap di dinding. Nah, dengan cara merayap di dinding. Bagaimana Muji? Sudah? Sudah. Terima kasih kepada kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Arik, silakan. Tampilkan hasil diskusi kelompoknya. Ciri-ciri cicak. Ciri-ciri cicak sebagai berikut. Bergerak. Cicak berkembang biak dengan bertelur. Cicak bernapas. Ciri-ciri ikan. Makanan ikan cacing. Ikan berkembang biak dengan bertelur. Kenapa cicak memotong ekornya? Karena takut. Tuliskan makanan cicak. Makanan cicak nyamuk. Kenapa ikan bisa hidup di air? Karena ikan bisa bernapas. Apa nama alat pernapasan pada ikan insang? Nah, ada yang ingin bertanya kepada kelompok 2? Yang ingin bertanya? Silakan kelompok 3. Dengan apa ikan bernapas? Kenapa ikan bernapas katanya? Dengan insang. Dengan insang. Ikan bernapas dengan insang. Nah, terima kasih kepada kelompok 3. Kelompok 2, silakan duduk.
sekolah irama juga kita membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Apa saja ciri makhluk hidup? Ada bergerak, bernapas, tumbuh, makan dan minum, berkembang biak dan peka dan ada bangsa. Kemudian apa lagi yang telah kita pelajari hari ini? Coba adek apa? Membaca dan mengurutkan bilangan 1000 sampai Membaca dan mengurutkan bilangan sampai 10.000. Itu adalah kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian, yang ingin kutanyakan, pembelajaran apa yang sudah kita pelajari hari ini? Tentang apa tadi? Ciri-ciri makhluk hidup. Pola irama. Apa lagi? Mengurutkan bilangan. Kemudian kata mana yang paling disukai? Tentang mencari ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian informasi apa yang diketahui lebih lanjut? Mencari ciri-ciri makhluk hidup lainnya. Kita sekali itu refleksi atau tindak lanjut kita. Kemudian pesan-moral yang ada pada pembelajaran kita hari ini yaitu sebagai makhluk hidup kita harus saling menghargai apa yang Tuhan ciptakan. Awas ada bunyian, misalnya hewan apa? Ada misalnya kucing di rumah misalnya, kita tidak boleh menyiksanya, kita juga harus merawatnya, memberinya makan. Kemudian nampak kucing nanti ditendang-tendang, itu tidak boleh. Kita harus saling menghargai apa yang